Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-28 bagian A. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, puji Tuhan. Saudaraku, ada saat di mana kita pernah menghadapi situasi-situasi yang sulit yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, merasa sepi, ditinggalkan, dan tidak dipedulikan. Ada orang tua yang mulai terserang rasa sepi tatkala anak-anaknya sudah berumah tangga dan tidak lagi tinggal bersamanya. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-harinya dengan luka hati yang terus membekas karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Ada juga istri yang harus menanggung hidup yang teramat berat, yang membuatnya menangis sepanjang hari karena telah ditinggalkan atau dikhianati oleh suaminya. Contoh di atas menunjukkan bahwa rasa sepi atau merasa sendiri dapat melanda semua orang, saudara, tanpa terkecuali dan tanpa mengenal usia dan status. Terlebih-lebih ketika dihadapkan pada masalah yang berat dan tiada seorang pun yang dapat menolong. Dalam situasi seperti itu, sikap mengasihani diri sendiri muncul dan kita pun mulai berpikir Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, sendiri, dan ditinggalkan, saudara? Yang pertama adalah mari mendekatlah kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara pribadi melalui saat teduh setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan ketenangan. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia akan merasa tenang. Sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Karena itu kitab Yesaya menasihati, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu dan keluh kesahmu kepada Tuhan. Yang kedua adalah pegang janji firman Tuhan, saudara. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita dan tidak mempedulikan hidup kita. Justru, kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti bahwa keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena itu Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Pemazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, sebelum hari-hari terakhirnya di dalam dunia,
Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada para pengikutnya agar mereka selalu bertekun di dalam iman mereka. Meskipun mereka harus menderita aniaya dan dikucilkan oleh orang-orang di dalam dunia ini, yakni mereka yang bukan berasal dari pengikut Yesus. Bahkan dikatakan bahwa ada di antara para pengikut Yesus akan dibunuh sama seperti yang telah terjadi kepada diri Yesus. Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penolong atau penghibur kepada setiap pengikutnya yang berada di dalam dunia ini. Penolong dan penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sebab orang-orang di dunia ini tidak mau percaya kepada Yesus, dan mereka tidak mau menerima kebenaran bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini, dan bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Yesus pun telah menegaskan bahwa mereka yang tetap tidak percaya akan menjalani penghukuman dan penghakiman yang berasal dari Allah. Saudaraku, peran Roh Kudus dalam dunia ini adalah untuk menuntun orang-orang percaya kepada jalan kebenaran dan untuk menguatkan iman orang-orang percaya bahwa keberadaan mereka di dalam dunia ini tidaklah sendirian. Melalui bagian yang kita baca saat ini, kita melihat bahwa Allah selalu bersama dengan mereka dan mengirimkan Roh-Nya untuk menjadi penolong dan penghibur yang sejati. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang-orang percaya dan pilihan Tuhan, marilah kita terus bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam keadaan apapun, baik itu penderitaan, aniaya, dikucilkan, dan sebagainya, kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sebab Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kita dan menguatkan iman kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pagi yang indah ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, walaupun manusia seringkali meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang memandang kami berharga, bahwa kami semakin mendekat kepada Tuhan dan memegang janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati usaha kami, pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam masalah, khususnya pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.